Bab 558. Kamu seharusnya bersyukur. Mendengar kata keluarga kerajaan, mata Robin Luo dipenuhi dengan keterkejutan. Di matanya, 8 keluarga besar kota Yan sudah menjadi keluarga papan atas. Untuk keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan, baginya, mereka hanyalah keluarga yang sangat jauh. Sekarang, orang-orang dari keluarga kerajaan benar-benar datang. Yang membuatnya semakin merasa takut adalah Jerry yang berani bersikap sombong di depan orang-orang dari keluarga kerajaan. Pria parubaya dari keluarga kerajaan itu tertegun ketika mendengar kata-kata Jerry yang, seolah-olah dia mengira dia salah dengar. Di Kyushu, meskipun mereka adalah anjing dari keluarga kerajaan, orang lain selalu berhati-hati dalam menghadapinya. Nak, apa yang kamu katakan? Pria parubaya itu bertanya dengan wajah cemberut, matanya penuh ancaman, aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya lagi. Plak. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, dia merasakan bayangan hitam tiba-tiba mendekat, diikuti dengan tamparan keras di wajahnya. Tubuhnya langsung terbang beberapa meter. Seekor anjing, beraninya menggonggong di depanku. Jerry yang melirik tanpa ekspresi ke arah pria parubaya yang jatuh beberapa meter. Robin Luo, yang berdiri di samping Jerry yang, matanya terbelalak saat ini. Itu adalah seorang pria dari keluarga kerajaan, dan dia telah ditampar oleh Jerry yang. Keributan di sini segera menarik perhatian para pengawal berpakaian hitam yang mengelilingi Rolls-Royce itu. Kaca jendela kursi belakang tiba-tiba menggelinding ke bawah. Karena jaraknya terlalu jauh, Robin Luo tidak dapat melihat orang yang di dalam mobil. Namun begitu kaca jendela diturunkan, seorang pengawal berpakaian hitam segera melangkah maju. Sepertinya orang di dalam mobil itu telah memesan sesuatu, dan terlihat pengawal berpakaian hitam itu berjalan ke arah mereka. Pada saat ini, Robin Luo hanya merasa kedinginan yang menusuk, dan tubuhnya bergetar ketakutan. Keluarga kerajaan adalah keluarga kaya dan berkuasa yang menjaga Kyushu. Bahkan yang terlemah dari 4 keluarga besar raja adalah eksistensi yang dapat memusnahkan ke-8 keluarga kota Yan dengan satu tangan. Eksistensi raksasa seperti itu, tapi Jerry yang tidak takut sedikit pun. Kamu berani memukulku, kamu akan mati. Pria parubaya yang telah ditampar oleh Jerry yang bangkit dari tanah. Wajahnya penuh dengan keganasan, dan dia menatap Jerry yang seolah-olah dia sedang melihat orang yang sudah mati. Namun, Jerry yang bahkan tidak melihatnya, tetapi berkata kepada Robin Luo, yang tampak tercengang di sampingnya, apa yang membuatmu tercengang? Mengapa kamu tidak pergi dan mengikuti Profesor Du? Begitu Profesor Du keluar dari mobil, dia sudah bersemangat saat melihat tanah daerah selatan kota yang luas. Saat ini, dia sudah menuju ke dalam tanah daerah selatan kota. Oh! Baru kemudian Robin Luo kembali sadar dan menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Saat dia akan mengikuti Profesor Du, dia mengingatkan dengan sedikit khawatir, Komisaris, orang-orang ini dari keluarga kerajaan, tidak mudah. Jerry yang samar-samar melirik Robin Luo, dan sepertinya ada kekecewaan di matanya, sejak hari pertama kamu mengikutiku, aku sudah memberitahumu bahwa di seluruh Kyushu, tidak ada keluarga ternama yang bisa membuatku, Jerry yang, melihat mereka. Robin Luo hanya merasakan suara teredam di dalam otaknya. Dia merasakan kepercayaan diri dan dominasi dalam kata-kata Jerry yang, serta kekecewaan yang samar di matanya. Dia tiba-tiba merasa menyesal. Sejak mengikuti Jerry yang dari awal, memang tidak ada yang tidak bisa diselesaikan Jerry yang. Komisaris, aku salah. Dengan wajah memohon maaf, Robin Luo menunduk. Jerry yang menggelengkan kepalanya sedikit, pergilah. Baru setelah itu Robin Luo buru-buru mengikuti Profesor Du. Pada saat ini, pengawal berpakaian hitam dari keluarga kerajaan sudah berjalan ke arah Jerry yang. Dibandingkan dengan tubuh kekarnya, tubuh Jerry yang tampak sedikit kurus. Nak, tahukah kamu, orang seperti apa kita ini? Beraninya kamu melawan kami. Pengawal itu menatap Jerry yang dan menanyainya dengan ganas. Pria parubaya itu juga berjalan mendekat pada saat ini, bagian kiri wajahnya sudah membengkak. Dia berkata sambil menggertak gigi,
anak ini berani menghina keluarga kerajaan, bunuh dia sekarang. Pengawal berpakaian hitam itu mengangkat alisnya, kamu berani menghina keluarga kerajaan. Kamu belum memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Kalian memiliki 1 menit untuk keluar dari sini, dan aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Jerry yang berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Wajah pengawal berpakaian hitam itu sangat suram. Dia menyipitkan matanya dan berkata, kamu memprovokasi keluarga kerajaan, eksistensi yang seperti raksasa bagi semut sepertimu. Anak muda, melihat usiamu yang masih kecil, aku bisa memberimu jalan keluar, pergilah. Jerry yang mengangkat alisnya sedikit, apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Apa? Pengawal berbaju hitam itu tercengang, bukankah dia yang mengancam Jerry Yang? Kenapa malah Jerry yang mengancamnya? Nak, kamu ingin mati. Pengawal berbaju hitam itu tidak marah dan malah tertawa, matanya penuh dengan niat membunuh. Jerry yang tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia jelas-jelas telah memberi orang-orang ini kesempatan, mengapa mereka tidak tahu bagaimana cara menghargainya? Dia hanya mengabaikannya dan berbalik untuk berjalan ke arah Profesor Du dan Robin Luo. Anak ini ingin mati. Sepertinya hanya itu yang bisa dikatakan oleh pengawal berbaju hitam itu. Dengan raungan marah, dia langsung menyerang kepala Jerry Yang. Dia sangat cepat, hampir dalam sekejap, dia bergegas ke belakang Jerry Yang. Tinjunya yang terulur dengan ganas berubah menjadi cakar dan mencengkeram langsung ke arah kepala Jerry Yang. Ho! Kecepatan dan kekuatannya yang sangat cepat, secara mengejutkan menimbulkan suara angin pecah. Matilah kamu. Pria parubaya yang baru saja ditampar oleh Jerry yang melihat pemandangan ini dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, seolah-olah dia sudah melihat adegan di mana Jerry yang dibunuh oleh pengawal berpakaian hitam itu. Meskipun dia bukan anggota garis keturunan langsung keluarga kerajaan, dia tetaplah seekor anjing di sisi garis keturunan langsung keluarga kerajaan. Meskipun demikian, bahkan kepala keluarga dari 8 keluarga besar kota Yan pun harus memperlakukannya dengan sopan ketika mereka bertemu dengannya. Sekarang, seorang pemuda yang berusia kurang dari 30 tahun telah benar-benar menamparnya. Namun, pada detik berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Pupil matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia baru saja melihat dengan jelas bahwa pengawal berpakaian hitam itu telah memegang kepala Jerry Yang. Namun dia hanya berkedip dan menyadari bahwa semuanya telah berubah. Dia melihat bahwa pergelangan tangan pengawal berpakaian hitam itu telah dicengkeram oleh Jerry Yang. Pengawal berbaju hitam tahu bahwa Jerry yang mampu menamparkan pria parubaya sampai beberapa meter, jadi kekuatannya pasti tidak buruk. Tetapi dia tidak menyangka reaksi dan kekuatan Jerry yang akan sekuat ini. Setelah pergelangan tangannya dicengkeram oleh Jerry Yang, dia secara mengejutkan tidak dapat membebaskan diri. Meskipun dia sudah mencoba yang terbaik, dia masih tidak berdaya. Lepaskan. Pengawal berbaju hitam mengertakkan gigi. Kamu baru saja menyerang dengan gerakan membunuh, kamu berencana untuk membunuhku, kan? Karena itu masalahnya, tidak akan terlalu berlebihan jika aku menghukummu, kan? Jerry yang berkata dengan egois. Wajah pengawal berpakaian hitam itu memucat sejenak, dia sudah tahu apa yang ingin dilakukan Jerry Yang. Kacau. Dia baru saja memikirkan kemungkinan ini ketika suara tulang patah tiba-tiba datang dari pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, pergelangan tangannya langsung bengkok 90 derajat. Hampir pada saat yang sama, sensasi kesemutan yang kuat datang dari pergelangan tangannya dan terus menyebar ke seluruh lengannya. Kamu berani menyakitiku. Pengawal berbaju hitam itu penuh dengan ketidakpercayaan dan mengertakkan gigi. Rasa sakit dari pergelangan tangannya yang patah menyebabkan tubuhnya bergetar dan keringat membasahi bajunya. Seperti yang diharapkan dari orang kuat yang dilatih oleh keluarga kerajaan, bahkan setelah menderita rasa sakit akibat pergelangan tangan yang patah, dia masih bisa menahannya tanpa membiarkan dirinya berteriak. Jerry yang tidak terkejut, dia hanya meliriknya sekilas, dan kemudian berbicara, kamu seharusnya bersyukur Profesor Du ada di sini. Jika tidak,
ini tidak akan sesederhana seperti mematahkan salah satu pergelangan tanganmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menuju ke arah Profesor Du. Bersambung.